Fa innal i'tiradu alaihim i'tiradun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencela atau mengiktirad atau mengeritik atas orang saleh sama dengan mengeritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tirad ala Rasulillah, mengiktirad atas Rasulullah, i'tiradun berarti mengeritik ala Allah azza wa jalla, atas Allah azza wa jalla. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, idza nazarta ilal awliya was salihin bi'ainil intiqad wal i'tirad turidta anhum wa hurimta barakatahum li'annahum yataharrakun biharakatin ghairi harakatik wa niyatin ghairi niyatik, wa idza nazarta ilaihim bi'ainil i'tiqad iqtadaita bihim wahtadaita bihadihim wa sarafika sirruhum. Intaha. Apabila engkau memandang kepada para aulia dan orang-orang saleh dengan pandangan yang mengeritik, dengan pandangan mengeritik, dengan pandangan yang menolak, maka engkau diusir daripada mereka dan engkau ditegah barakah mereka. Li'annahum yataharrakun biharakatin ghairi harakatik, karena para aulia, orang-orang saleh, mereka itu bergerak dengan gerak tidak seperti gerak engkau, dan mereka punya niat seperti bukan niat engkau. Jadi umpamanya ada orang saleh atau aulia Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu yang menurut pengetahuan kita sesuatu itu kada cucuk, sesuatu itu kada wajar menurut ilmu yang ada pada kita. Lalu kita melihat mereka berbuat itu, kita mengeritik, kenapa sih dia berbuat macam itu? Nah, bila kita bertindak demikian, kita diusir daripada golongan mereka dan kita ditegah berkah mereka. Sebabnya apa? Mereka itu bergerak bukan seperti gerak kita, mereka berniat bukan seperti niat kita. Jadi jangan disamakan tingkah laku mereka itu menurut ukuran ilmu yang ada pada diri kita. Wa idza nazarta ilaihim bi'ainil i'tiqad, bila mana engkau memandang kepada mereka dengan pandangan i'tiqad, pandangan mengakui, engkau ikut dengan mereka, engkau dapat petunjuk dengan petunjuk mereka, dan menjalar pada engkau rahasia mereka. Kalau kita ada melihat orang-orang salihin berbuat sesuatu yang menurut kita kurang pantas, menurut kita kurang wajar, tapi kita kadang mengeritik. Nah, kita i'tikad dalam hati bahwa itu mungkin beliau ada ilmunya, mungkin beliau ada niatnya yang kita kada tahu. Nah, kita demikian menyikapinya. Bila kita demikian, kita akan dapat barakah mereka dan kita akan terjangkiti oleh rahasia-rahasia yang ada pada diri mereka itu. Intaha. Sebabnya apa? Karena orang-orang aulia Allah, mereka itu bukan nabi. Mereka bukan nabi. Artinya mereka itu kada terpelihara daripada dosa. Orang-orang salihin bukan seperti nabi. Nabi terpelihara daripada dosa, sedangkan orang saleh kada ada jaminan tertegah daripada dosa.
Nah, cuma bedanya orang-orang aulia Allah, orang-orang salihin, kalau mereka itu melakukan dosa, bedanya dengan orang biasa, mereka itu kalau melakukan dosa, pertama kada berencana, yang kedua mereka kada mau mengakali, yang ketiga mereka cepat tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja perbedaan antara orang-orang aulia Allah dengan orang-orang biasa. Kalau kita biasa mau merencana hendak berbuat dosa berulang-ulang, nah tobatnya lambat. Nah kalau orang-orang salihin, orang-orang aulia Allah, mereka itu mau aja berbuat dosa, cuma tadi kada ada dalam perencanaannya. Kalau berencananya sengaja yang berdosa kada ada. Cuma karena memang takdir Allah dia harus berbuat dosa, dia berbuat dosa. Tapi di luar perencanaannya. Nah, jadi bila kita melihat ada misal orang yang dikatakan sebagai orang saleh, dikatakan sebagai aulia Allah, kita lihat mereka berbuat dosa, kita tolak, wali napa itu berbuat dosa, orang saleh napa orang kaya itu gawian. Nah, bila kita bersikap demikian, kita kada akan dapat berkah mereka itu, kada akan dapat rahasia-rahasia yang ada pada diri mereka itu. Aku mengata, ujar pengarang, falyahdhar man yashabuhum wa yujalisuhum minal i'tirad alaihim wal i'radi anhum. Hendaklah hati-hati orang yang berkawan dengan orang-orang salihin, orang yang sekedudukan dengan mereka. Hati-hati daripada mengiktirad, mengeritik atas mereka dan berpaling daripada mereka. Sebagaimana kita punya keuntungan yang banyak bila kita bakawan orang saleh, kita banyak dapat keberuntungan bakawan orang saleh, sekedudukan orang saleh, tapi bahayanya pun ganal juga. Bahayanya apa? Kalau kita nang dekat dengan orang saleh ini ma'iktirat perbuatannya, mewada lawan perbuatannya, mencela lawan perbuatannya. Nah, fa innal i'tirad alaihim i'tiradun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencela atau mengiktirad atau mengeritik atas orang saleh sama dengan mengeritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tirad ala Rasulillah, ma'iktirad atas Rasulullah, i'tiradun berarti mengeritik ala Allah azza wa jalla, atas Allah azza wa jalla. Qala Abul Hasan Al-Jawsaqi rahimahullah, alamatus syaqawah ay yurzaqal 'abdu suhbatal 'arifin thumma la yahtarimuhum. Tanda seseorang itu celaka, dia diberikan kawan orang yang arif, tapi dia tidak bisa menghormati orang arif tersebut. Nah, ini tandanya orang yang celaka. Ini berkawan orang arif, orang para aulia dekat, lawan orang-orang salihin dekat, tapi dia tidak bisa menghormati mereka. Nah, ini tandanya orang yang celaka. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-arifun, orang-orang yang arif, yang bagi sayogianya ayyu amalu bisidqi, orang-orang yang arif itu mestinya dikawani, didekati dengan jujur, jangan hendak mengkhianati, mendustai. Li'annahum la yaqbaluna talbis, karena mereka tidak menerima akan pengelabuan. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat waktu itu makan dengan tangan kiri, lalu ujar Nabi, jam makan tangan kanan apa tangan kiri? Laki-laki tadi menjawab, tangan kanan ulun sakit wahai Rasulullah. Padahal kada, cuma karena supan ditagur pada sakit. Sakit bujuran.
sampai mati kada mau hampir sakitnya. Kenapa? Karena orang-orang semacam Rasulullah dan para aulia Allah, mereka tuh kada kabar didustai macam itu. Mereka kada menerima akan pengelabuan itu. Annahum la yaqbaluna talbis wa yamizuna al-kalam as-sidqa minal kadhib, dan mereka membedakan kalam yang benar daripada dusta. Kama tamizu anta, sebagaimana engkau membedakan bainal hulwi wal hamid, antara yang manis dan masam. Ruwiya, diriwayatkan fi ba'dil athar anna Allah Ta'ala yuhasibu abdan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap seorang hamba di akhirat kaina. Hisap, dihitung amal baiknya, dihitung amal buruknya. Patarjahu sayyi'atuhu, manang amal buruknya. Si hamba nang dihisap ini banyak amal kada baiknya. Payu umaru bihi ilan nar, maka diperintahkan dia bawa ke neraka. Banyak kada baiknya, bawa ke neraka. Fa idza zuhiba bihi, manakala dibawa ke neraka dengan dia, yaqulullah ta'ala li Jibril alaihi salam, Allah berfirman kepada Jibril, ujar Tuhan, adrik abdi was'alhu, hai Jibril, tanyakan kepada hamba yang dibawa ke neraka tadi, perdapati hambaku yang dibawa ke neraka tadi, dan tanya dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, adakah dia pernah duduk di majlis orang alim dalam dunia? Fa aghfir lahu bi syafaatihi, aku ampuni dia dengan syafaatnya orang alim itu. Fayas'alul abda Jibril, Jibril menanya kepada si hamba nampacang dibawa ke neraka tadi, ikam pernahkah duduk di majlis orang alim? Fayaqul, dia menjawab, ma jalastu, aku tidak pernah duduk di majlis orang alim, kada pernah ke pengajian orangnya. Fayaqulu Jibril, Jibril berkata, ya Rabb, hai Tuhanku, anta a'lam, engkau lebih mengetahui bihali abdik, dengan keadaan hamba engkau. Fayaqulu, Tuhan berkata kepada Jibril, salhu, tanya, hal ahabba aliman, adakah dia cinta kepada orang alim? Fayas'aluhu, Jibril bertakun, ikam adalah cinta lawan orang alim? Fayaqulu la, kada dia juga cinta kepada orang alim. Fayaqulu, berkata Tuhan, ya Jibril, salhu, tanyakan dia, hal jalasa ala ma'idatin ma'alim, adakah dia pernah duduk sabangku, samija, sepamakanan lawan orang alim, di orang aruh umpamanya. Fayas'aluhu, Jibril bertanya, engkau pernahkah duduk satu meja, satu tempat makan dengan orang alim? Fayaqulu la, kada suah juga, kasaruan di pelatar paling duduk orangnya ini. Fayaqulu, Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, salhu an ismihi wa an nasabihi, takunakan pengarannya itu siapa, keturunannya siapa. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu, jikalau namanya itu sama dengan nama orang alim, aku ampuni dosanya. Fayas'aluhu, ditakuni Jibril, kam siapa ngarani kam, adakah sesamaan nang kayak orang alim? Fala yuwafiqu, kadeda orang alim ngaran macam itu. Fayaqulu li Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Jadi Tuhan kepada Jibril, wahai Jibril, laki-laki yang disuruh ke neraka tadi, walaupun dia kada pernah ke majelis ilmu, walaupun dia kada pernah cinta orang alim, walaupun dia kada pernah sapa makanan dengan orang alim, walaupun ngarannya kada ada sesamaannya lawan ngaran tuan guru orang alim, tapi dia masukkan ke surga. Khuz biyadihi wa adkhilhul jannah.
masukkan dia ke surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajulu yuhibbu alima. Karena dia mencintai lawan seseorang, yang seseorang itu cinta kepada orang alim. Bahalat sebuting cintanya. Jadi artinya di sini bahwa di akhirat itu kaina sampai sekecil ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan orang jahat tuh kayak itu juga. Pernahkah dia ke majelis orang yang jahat? Adakah dia cinta kepada orang yang zalim? Pernahkah dia satu makan dengan orang yang zalim? Adakah ngarannya sama dengan ngaran orang yang zalim? Sama kayak itu juga. Sekecil apapun di akhirat itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berpikir nang nyamannya nang itu masuk surga, nang jahat pun nang kayak itu juga. Maksudnya sama ngarannya itu, namun sama kebetulan tuh kada jadi masalah nang menyamai nang berat itu. Ada orang yang sudah terkenal kejahatannya, terkenal kepasikannya, punya ngaran misal Pulan. Nah, kalau kita aku nak bangaran Pulan kayak si anu nang jagaun itu, nah itu nang kada baik itu. Amun pas kebetulan sama itu lain kisahnya. Sama orang misalnya kebetulan ngarannya ngaran Muhammad, kan apa ini tuh. Tapi kalau orang mengarani anaknya Muhammad karena cinta kepada Muhammad, nah ini yang memberi manfaat. Fayughfaru lahu bi barakati, maka diampuni dosanya berkat itu, berkat dia cinta kepada seseorang, yang seseorang itu cinta kepada orang alim. Naqalahu fi khatimati Majma'il Bahrain li Syekh Ma'ruf bin Muhammad Bajammal rahimahullah. Al-faslur rabi fit tahzir minal inkar 'alal awliya was salihin, pada menakuti daripada mengingkari atas para wali dan orang saleh. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah fi Lataifil Minan manasuhu wasiyatun wa irsyad, ini merupakan wasiat dan irsyad petunjuk. Iyyaka ayyuhal akhu an tas'a ilal waqi'in bi hadhihi at-ta'ifah al-mustahzi'ina bihim li'alla taskuta min 'ainillah wa tastawjibal maqta min Allah. Fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah ala haqiqatis sidqi wal ikhlas wal wafa wa muraqabatil anfas ma'allah subhanahu wa ta'ala. Qad sallamu qiyadahum ilaih wa alqaw anfusahum baina yadayhi wa tarakul intisara li anfusihim hayaan min rububiyyatihi wa iktifaan bi qayyumiyyatihi. Faqama lahum bi awfa ma yakumun li anfusihim kal muharibi liman harabahum wal mughalibi liman ghalabahum. Aku takuti engkau wahai saudaraku, bahwa engkau berjalan menuju kepada orang yang mencela orang-orang wali dan yang mengulu-ulu dengan mereka. Jangan sekali-kali ikam berjalan ke wadah inya. Nang inya itu katuju maulu-ulu orang saleh, katuju mencela orang saleh. Jangan sama sekali berjalan ke situ, bakawan apalagi. Kenapa? Supaya engkau tidak jatuh dari pandangan Allah, supaya engkau tidak terkena kemurkaan daripada Allah. Orang ini katuju mencela-cela orang wali, mencela-cela orang yang saleh, diperintingnya, diulu-ulunya, dianggapnya remeh. Nah, jangan hendak kasih itu, apalagi mengawani. Bila kita dekat lawan itu, jatuh kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah ala haqiqati sidqi wal ikhlas, karena itu orang-orang saleh, mereka itu adalah kaum yang duduk beserta Allah atas sebenar-benar jujur dan ikhlas, dan menyempurnakan dan murakabah diri serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sallamu qiyadahum ilaih, mereka menyerahkan kendali mereka kepada Allah.
Wa alqau anfusahum baina yadayhi, mereka melemparkan diri mereka di hadapan Allah. Wa tarakul intisar li anfusihim, mereka meninggalkan membela diri mereka. Hayaan, karena malu, min rububiyatih, dari ketuhanan, waktifaan, dan merasa cukup, bikayyumiyatih, dengan pengaturan Allah. Faqama lahum, maka Allah berdiri bagi mereka, bi awfa ma yakumun, dengan paling sempurna yang mereka itu berdiri untuk diri mereka. Kal muharib liman harabahum, seperti Allah memerangi bagi orang yang memerangi mereka. Wal mughalib liman ghalabahum, dan Allah mengalahkan orang yang mengalahkan mereka. Kenapa sebabnya kita jangan sampai sama sekali bakawan lawan orang nang suka mencela orang saleh. Bakawan lagi jangan, apalagi kita seorang nang mencelanya. Bakawan lawan orang nang ketujuh mencela orang salihin pun jangan. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang salih itu mereka duduk beserta Allah, berzikir, inya membaca salawat, inya menyerahkan dirinya kepada Allah, inya minta peliharakan dirinya kepada Allah. Inya kada membela, inya kada melawan bila disakiti. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian halnya, maka Allah akan menindak orang yang menyakiti mereka. Lebih berbahaya lagi daripada tindakan mereka itu sendiri. Orang salihin umpamanya kita sakiti, inya kada melawan, inya kada mendoa akan jahat lawan kita kada. Tapi Allah Subhanahu wa taala nang menindak kita. Kenapa? Sebabnya karena mereka sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berbahaya lagi daripada inya membalas. Yang membalas paling-paling sakitnya sedikit, tapi kalau Allah nang membalas, nah bahayanya sampai ke akhirat. Macam doa Yasin contohnya. Kita membaca Yasin, tentang Yasin, baca doa Allahumma inna nastahfizuka. Artinya apa nih tuh? Inna nastahfizuka, ya Allah, kami minta peliharakan kepada Engkau. Kami minta peliharakan kepada Engkau. Wa nastaudi'uka, kami menitipkan kepada Engkau ampusana, diri kami. Nah, kalau ada orang mengganggu diri kita, mengganggu titipan Allah. Kalau ada orang mengganggu diri kita, berarti mengganggu yang sudah dipelihara oleh Allah. Allah pasti menindak, walaupun kita kadang membalas apa-apa, tapi Allah yang akan membalasnya. Karena ini sudah berdoa kepada Allah, minta jagakan dirinya, minta peliharakan dirinya. Nah, itulah orang-orang saleh. Disariki kada melawan, dipitnah kada melawan, tapi Allah Subhanahu wa taala nang membintingi dirinya. Allah nang akan membalasnya. Allah nang memerangi bagi mereka itu. Allah nang mengalahkan bagi mereka. Wa qad ibtuliya hadhihi ta'ifatu bil khalqi khususan ahlal ilmi zahir. Sungguh dijadikan ujian ini golongan orang saleh dengan makhluk, khususnya orang-orang yang punya ilmu zahir. Faqalla an tajida minhum, sedikit sekali daripada orang yang punya ilmu zahir, man yansyarihu, orang yang terbuka sadruhu, dadanya, litasdik, untuk membenarkan biwaliyin muayyan, dengan seorang wali yang tertentu. Orang tuh punya ilmu zahir, dia punya ilmu fikih harat, ilmu nahu hibat, ilmu saraf, pokoknya ilmu zahir dia kuasai. Nah, orang-orang yang punya ilmu zahir inilah kadang-kadang yang dicoba oleh Allah. Dicoba apa? Dicoba dengan orang yang seperti aulia tadi. Nah, sedikit sekali orang yang punya ilmu zahir ini mengakui tentang kewalian seseorang. Ini ilmu fikih menguasai, ilmu tafsir menguasai, ilmu hadis menguasai, alim luar biasa. Ada orang madahkan dia orang si fulan tuh wali. Nah, ini paling gak ada mengakui itu orang kewalian si fulan itu.
Nah, ini cobaan bagi dirinya. Bal yaqulu laka, bahkan dia mengata bagi engkau, na'am, na'lamu, kami tahu, annal auliya maujudun, wali itu memang ada, ujarnya, walakin ainahum, di mana mereka itu? Fala yuzkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatallahi bihi, tidak disebut bagi dia seseorang melainkan dia mengambil, meninggikan keistimewaan Allah padanya. Taliqal lisan bil ihtijaj, lancar lisannya dengan berhujjah. Ariyan min wujudi nurit tasdiq, kosong daripada adanya cahaya membenarkan. Fahdhar mimman hadza wasfuhu, takutlah kamu daripada ini orang sifatnya. Wa firra minhu, dan larilah kamu daripadanya. Firaraka minal asad, sebagaimana larinya engkau daripada serigala. Orang tuh nang kada percaya lawan wali, jangan hendak bakawan lawan orang itu. Jangan hendak dikawani, orang ini sangat membahayakan engkau lebih daripada serigala. Qala Sayyidina Syekhul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih, man ankara 'alal 'arifin, siapa mengingkari atas orang yang arif, ubtuliya bi kaswatil qalbi, dia akan dibalakkan dengan keras hati. Wa qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah, idza alifal qalbu al-i'rada 'anillah sahibathul waqi'ah fi ahlillah, bila terbiasa hati berpaling dari Allah, menyertai akan dia mencela pada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hati kebiasaan lupa kepada Allah, hati sudah berpaling kepada Allah, nah ini biasanya otomatis kena umpat mencela kepada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi aulia Allah itu sesuatu yang sulit untuk diketahui. Kalau orang saleh masih nyaman kita mengetahui. Orang yang saleh itu orang yang banyak berisi amal kebaikan, jarang sekali melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, itu orang salihin sudah. Nah, kalau aulia ini sulit mengetahui. Namun yang penting ada 3 macam kelompok manusia. Nang 3 kelompok ini kita waspada, hati-hati, karena kemungkinan ini orang bisa aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu pasti, cuma bisa. Karena aulia Allah ini kecuali macam orang ada bermimpi, nah, Rasulullah SAW menjadi Nabi, wahai fulan, tuh si anu itu adalah wali Allah. Nah, hanya kamu dia ikuti. Atau ada orang-orang yang sudah dikenal masyhur kewaliannya, dia mengatakan bahwa fulan itu wali, nah jadi kita percaya itu wali. Nah, cuma ada beberapa tanda yang tanda ini mengarah kepada kewalian. Pertama, manusia. Orang ini selalu kita lihat berbuat takwa, berbuat kebaikan. Dan sepengetahuan kita, orang itu kadang-kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Nah, kita hati-hati dengan orang seperti ini. Orangnya penyembahyang, orangnya pemuasa, orangnya akhlaknya baik, orangnya pendiam, kada terdengar menggibah orang, kada ada manjur atar, kada ada mencela-cela lawan orang, kada pemarah, orangnya pendiam, sembahyang berjamaah, berbuat dosa itu kada kelihatan. Nah, ini orang ada tanda. Hati-hati dengan orang ini. Kalau kita salah-salah, kita bisa dimusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau orang salihin, jelas sudah salihin ini orang. Cuma apakah ini aulia atau kada, itu hanya Allah yang tahu, dan orang-orang tertentu. Jadi orang yang kita lihat, orang itu selalu berbuat kebaikan, dan kita kadang mengetahui orang itu ada perbuatan dosa.
orangnya suka begadang di rumah, orangnya kada banyak bagaul, orangnya sembahyang berjamaah, orangnya pendiam, kada terdengar menggibah orang. Nah, ini sudah hati-hati orang ini. Ini orang saleh. Bisa-bisa aulia Allah. Walaupun dia kada punya karamat, walaupun kada ada orang top yang mengakuinya, kada jadi masalah. Walaupun kada punya karamat, walaupun kada ada orang-orang yang alim bilang kawadahnya, kada jadi masalah. Satu itu. Yang kedua, orang ini kadang-kadang ada berbuat dosa kecil. Orang ini berbuat baik, orangnya takwa, cuma sepengetahuan kita orang ini kadang-kadang mau berbuat maksiat. Nah, tetapi orang ini ada punya kelebihan. Doanya misalnya mustajab. Nah, ada orang gering dijabayakannya waras umpamanya. Nah, ini orang bisa-bisa aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Orangnya pengamal, peibadah, tapi kadang-kadang mau sekali-sekali berbuat dosa kelihatan orang. Nah, mau berbuat dosa. Dosa kecil ini bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Tapi orang ini ada keistimewaan, ada kelebihan. Belinya berdoa bisa mustajab doanya. Nah, kita orang ini hati-hati. Ini bisa aulia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang suka berbuat baik, suka berbuat kebaikan, kadang-kadang mau aja berbuat dosa. Dan orang ini kada punya kelebihan, kelihatannya kada punya karamat, tapi banyak datang orang-orang besar ke rumahnya. Ulama-ulama datangan bisa ke rumahnya itu. Ulama-ulama hilang kawadainya. Ada orang-orang jauh datang minta doa kepadanya. Nah, ini orang pun hati-hati juga. Bisa-bisa orang ini aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam kelompok itu yang kita waspada. Walaupun kita seluruh orang Islam itu kita hati-hati menyakitinya kalau itu aulia Allah. Cuma yang 3 kelompok ini lebih dekat mengarah kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang kita lihat selalu takwa. Kada kita lihat orang itu berbuat dosa. Walaupunnya kada punya karamat, walaupunnya kada dihilangi orang, nah ini sudah baik. Yang kedua, orang ini berbuat baik, tapi kadang-kadang mau juga berbuat dosa, tapi ini ada kelebihan. Ini hati-hati juga orang seperti ini. Yang ketiga, inya mau aja berbuat dosa, kadang-kadang berbuat baik sudah nyata banyak. Nah, cuma banyak orang-orang yang saleh, orang-orang dianggap takwa datang ke tempat inya. Nah, itu kita hati-hati juga pada orang itu. Amun orang ini banyak berbuat dosa, nah, banyak berbuat baik, keramatnya kedada, orang kadang datangnya, maka sudah ada orang dikawanin itu. Ada kawan. Nah, hingga situ wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmah ma'a ibadillah.